Halo, selamat datang kembali di seri Laravel kali ini. Jadi di video kedua sekarang, saya akan jelasin bagaimana cara koneksiin ke database dan bagaimana menampilkan datanya. Pertama, mari kita buka project kita. Sebelumnya jangan lupa PHP Artisan Search dulu ya, untuk menampilkan websitenya di websitenya. Setelah itu, pertama kita buat dulu database untuk project kita. Cara buat database nya bisa lewat Navigate atau langsung dari PHP SQL nya juga bisa, dari XAMPP. Tapi di sini akan saya gunakan Navigate. Di sini kita buat new database. Nah, database name nya untuk kali ini saya akan buat tutor CRUD. Oke. Setelah itu kita langsung balik ke Visual Studio Code kita dan buka .env. Bagian sini kita cari database connectionnya. Nah, di sini karena kita pakai MySQL, ini ganti saja jadi MySQL. Dan jangan lupa hapus pagar-pagarnya ini. Oke, nama databasenya sesuai yang tadi kita sudah buat. Punya saya tutor CRUD. Setelah itu ini sudah dikoneksi dengan database. Biasanya kan kita buat tabelnya langsung di sini kan, tapi untuk Laravel kita nggak perlu, jadi nanti dia buat tabelnya sendiri secara otomatis. Yang perlu kita buat itu hanya buat migration baru. Cara lihat migrationnya itu kita tekan folder database di sini. Nah, migration. Tengok di sini ada create user, create charge, create jobs. Ini dia sudah ada di Laravelnya sendiri. Jadi kita nggak usah buat lagi. Untuk buat migration baru, kita buka terminal baru di Visual Studio Code-nya dan masukin saja PHP Artisan make migration. Supaya dia otomatis terbuat migration yang sama dengan yang lain, kita harus ikutin format seperti ini. Jadi create nama tabel kita dan table, dan enter saja. Sudah, nanti dia langsung muncul di sini beserta tanggal kita buatnya. Pas kita buka, di sini adalah query untuk yang dia akan execute pas untuk membuat tabel di database-nya. Kita tambahin saja kolom-kolom kita mau di sini. Pakai string table, misalnya data type-nya mau apa. Di sini saya mau data type-nya string, jadi kita buat string nih. Dan untuk execute tabelnya kita ketik aja di sini PHP Artisan migrate. Nah, dia akan buat tabel-tabelnya user, charge, jobs, dan queries. Kita coba lihat di sini. Nah, semua tabel ini langsung dia buat tanpa kita harus insert manual. Oke, dan selanjutnya kita buat model. Untuk buat model, kita buka saja di app dan models. Dan cara buatnya pun kita pakai di terminal juga. Kita buat PHP Artisan make model. Nama modelnya saya mau buat jadi Valkyrie. Nah, sudah jadi modelnya. Pas kita buka, dia akan kosong. Kalau misalnya kita bandingin sama yang user, di user ini kan ada tabel, ada protected variable. Ini untuk kita namain nama kolom-kolom yang ada di database kita atau di dalam tabel kita. Jadi kita masukin saja itu protected variable. Oke, sampai sini saja sudah cukup. Setelah itu kita coba ambil datanya ya, kita coba tampilin di view kita di home page sini. Tapi sebelum untuk menampilinnya, kita panggil dulu datanya. Panggil datanya ke root dalam home ini.
Berarti kita buka di web atau rootsnya. Kita buka saja roots. Nah, roots web. Di sini kita masukin, kita buat variabel Valkyrie ya. And then kita panggil mode Valkyrie kita. Dan ambil all, berarti dia ambil semua data dalam situ. Dan bawah sini kita masukin datanya. Alright, setelah itu kita sudah bisa panggil di home kita. Kita tulis saja secara singkat, list Valkyrie. Karena ada data, kita pakai for each. Nah, ini kita tulisnya sesuai yang kita buat di sini. Berarti Valkyries ya. Sebagai ini akan kita pakai untuk taruh di dalam sininya, untuk dipanggil ke jadiin teks. Kita buat value saja. Atau valk juga bisa. Kita singkatin dan kita panggil dalam bentuk paragraf. Misalnya di sini kita mau panggil name. Cara panggil datanya kita pakai dua bracket seperti ini dan masukin string variable dari sini. Kita ambil kolom valk name. Kita coba lihat. Nah, kosong ini karena di database kita belum ada data Valkyrie ya. Kita masukin saja dulu secara manual. Nah, lalu kita save. Dan kita coba refresh di sini. Nah, muncul dari database kita. Untuk munculin yang lainnya, kita tinggal tambahin saja kolom paragraf di bawahnya. Nanti dia langsung tambahin di situ sentimeter. Nah, datanya udah muncul ya. Ini karena tampilannya masih basic, nanti kalau misalnya mau tambah CSS boleh aja, pakai Bootstrap juga bisa. Oke, sampai jumpa di part ketiga. Ya, nanti saya akan jelasin bagaimana cara input. Bye bye.